Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah mengakhiri jeda internasional bulan Oktober 2024 lewat kekalahan melawan Tiongkok, Indonesia kini mempersiapkan diri untuk turnamen lain. Piala AFF 2024 menanti pasukan Garuda di bulan Desember mendatang. Walau gengsi yang diperebutkan hanya setingkat ASEAN, turnamen ini tetap penting untuk mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di ASEAN. Tiap negara punya caranya bersiap masing-masing. Indonesia akan menurunkan tim U22 tetapi berpotensi diperkuat sejumlah pilar tim utama. Vietnam sementara itu mulai ketar-ketir. Malaysia justru mulai sesumbar perihal peluang mereka menangi turnamen ini. Bagaimana serba-serbi para negara jelang Piala AFF 2024? Sebelum menyimak pembahasannya, pastikan selalu Football Lover sudah subscribe channel Starting Eleven Moment karena akan ada informasi-informasi menarik dan terupdate dari dunia sepak bola setiap harinya yang sayang untuk dilewatkan. Timnas Indonesia melalui Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mengonfirmasi bahwa tim yang akan diturunkan di turnamen Piala AFF adalah tim U22. Kendati demikian, ada potensi para pemain yang turun di level senior bisa ikut berpartisipasi. Ini tentunya jadi kesempatan emas buat timnas membawa pasukan terbaiknya ke ajang antar negara ASEAN. Martin Pas selaku palang pintu pertahanan terakhir bisa ikut serta. Pasalnya, klub sang kiper FC Dallas tidak lolos playoff MLS musim ini. Artinya, Pas hanya punya satu pertandingan lagi untuk dimainkan musim ini. Laga terakhir akan dimainkan pada 20 Oktober, sementara turnamen Piala AFF dimulai pada 8 Desember, sehingga memungkinkan Pas ikut serta ke dalam skuad. Sementara itu, para pemain yang bermain untuk tim-tim Eredivisie seperti Tom Hai dan Calvin Verdong juga berpotensi tampil di ajang Piala AFF. Alasannya, Eredivisie akan memasuki periode libur Natal pada 22 Desember 2024 sampai dengan 12 Januari 2025. Itu artinya para pemain yang mentas di Eredivisie bisa memperkuat timnas dengan catatan apabila Indonesia lolos ke fase gugur. Catatan tambahan, fase gugur Piala AFF sendiri bakal berlangsung pada 26 dan 27 Desember 2024 untuk leg pertama babak semifinal. Selanjutnya, leg kedua bakal berlangsung pada 29 dan 30 Desember 2024. Momen ini masih bertepatan dengan momen liburan di Eredivisie sehingga ada potensi pemain-pemain seperti Hai, Verdong, Hilgers, dan Ivar Jenner bisa tampil di Piala AFF. Kalaupun para pemain keturunan tidak bisa hadir memperkuat Indonesia, Sintayong masih punya segudang talenta lokal yang siap unjuk gigi. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, dan masih banyak lagi. Sintayong tampaknya akan mencoba mengombinasikan komposisi terbaik antara pemain U22 dan pemain senior yang ia punya. Turnamen Piala AFF adalah turnamen syarat akan gengsi buat para pesertanya yang notabene adalah negara-negara di kawasan ASEAN. Vietnam sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara juga punya persiapan khusus. Namun di tengah persiapan tersebut, pasukan The Golden Star Warriors ternyata ketar-ketir melihat Indonesia. Tran Antu, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam mengatakan kalau Vietnam akan menghadapi sejumlah tim tangguh. Dua yang paling mereka waspadai adalah Thailand dan Indonesia. Terusus Indonesia, pria 61 tahun itu bilang kalau Thailand dan Indonesia punya banyak hal yang lebih baik dari Vietnam, termasuk materi pemain dan performa yang sedang bagus-bagusnya. Tentu saja Thailand dan Indonesia sama-sama kuat. Mereka memiliki elemen yang bahkan lebih menguntungkan ketimbang Vietnam. Namun untuk bertemu Thailand dan Indonesia, Anda juga perlu mengalahkan tim-tim lain dulu, kata Tran Antu ketika ditanya tim mana yang berpotensi menyulitkan Vietnam di Piala AFF tahun ini. Sebagai persiapan menghadapi kompetisi Piala AFF, Vietnam sendiri memilih menarik diri dari serangkaian laga uji coba pada bulan November nanti. The Golden Stars Warriors memilih terbang ke Korea Selatan untuk menjalani pemusatan latihan.
Kim Sang-sik menilai periode 1 bulan ini akan ia manfaatkan untuk mengevaluasi serta mencari strategi yang tepat untuk menghadapi rival-rival yang makin kuat di Piala AFF mendatang. Sementara itu, dari negara yang berseberangan dengan Indonesia, Malaysia tampaknya juga optimis menatap turnamen Piala AFF 2024. Skuad negeri jiran bahkan optimis bahwa mereka punya kans memenangi turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Bagaimanapun, gelar juara bakal jadi pelepas dahaga di tengah performa Malaysia yang sedang ancur-ancuran belakangan ini. Optimisme Malaysia meraih gelar di Piala AFF 2024 diungkapkan oleh Mahali Jazuli, pemain yang pernah membawa Malaysia menjuarai Piala AFF pada 2010. Kala itu, Jazuli yang turut serta ke dalam skuad Malaysia berhasil menaklukkan Indonesia di partai final. Pasukan Harimau Malaya tak pelak mengangkat gelar pertamanya di turnamen ini. 14 tahun setelah momen perayaan tersebut, kendati Malaysia kini sedang ancur-ancuran, Jazuli menilai bahwa negaranya punya peluang besar meraih gelar. Kombinasi antara pemain lokal dan keturunan menurut Jazuli adalah sesuatu yang menarik. Kombinasi inilah yang menurutnya bakal membawa Malaysia kepada gelar juara. Menurut pandangan saya, sepak bola berada dalam tahap yang baik dengan barisan pemain yang ada. Malaysia ada campuran pemain keturunan dan naturalisasi. Ini peluang terbaik kami menjadi juara. Saya yakin Malaysia akan mencetak sejarah. Papar Jazuli kepada media berita harian ketika ditanyakan Malaysia memenangi Piala AFF tahun ini. Bicara soal peluang, Malaysia memang punya kans besar menjuarai Piala AFF. Pasalnya, grup yang mereka tempati terbilang mudah, karena hanya Thailand lah yang berpotensi merepotkan tim besutan Pau Marty. Ditambah dengan materi pemain yang seharusnya sudah oke, Malaysia punya kans mengulangi kejayaan mereka menjuarai Piala AFF di tahun 2010 silam. Ketika negara-negara Asia Tenggara memandang Piala AFF sebagai ajang memperebutkan gengsi dan trofi, Indonesia tidak berpikir demikian. Sedari awal, PSSI berniat melakukan pembenahan jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Untuk itulah, PSSI memandang Piala AFF sebagai salah satu sarana persiapan jangka panjang untuk sesuatu yang lebih besar. Keputusan PSSI memilih pemain U22 untuk turnamen Piala AFF ini bukanlah tanpa alasan. Pemain U22 dipilih karena memang proyeksinya bukan untuk Piala AFF, melainkan untuk SEA Games tahun 2025 mendatang. Singkatnya, pemain U22 yang turun di Piala AFF adalah gambaran bagaimana skuad Indonesia di SEA Games 2025 nanti. Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, beliau menyampaikan dan sudah disepakati Coach Sintayong. Untuk Piala AFF 2022, pemainnya adalah yang akan main di SEA Games. Berarti pemain U23 dengan pelatih Sintayong, kata manajer Timnas Sumarji dalam wawancara yang dikutip via CNN. Fokus Indonesia saat ini memang membangun tim untuk masa depan atau lebih tepatnya untuk persiapan Piala Dunia 2026. Kalau skuad Garuda memang lolos ke turnamen 4 tahunan ini. Piala AFF adalah salah satu sarana persiapannya. Turnamen ini diharap bisa menambah pengalaman para pemain masa depan timnas untuk menghadapi turnamen-turnamen yang lebih besar termasuk Piala Dunia. Indonesia sendiri tergabung ke dalam grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Sementara itu di grup yang berseberangan yakni grup A komposisinya relatif lebih mudah. Grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Walau juara seolah dipandang cuma sebagai bonus, Indonesia tetap menargetkan trofi untuk turnamen ini. Itulah dia serba-serbi Piala Asia dan persiapan Indonesia menghadapi turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Bagaimana menurut Football Lovers? Dengan performa dan proyeksi jangka panjang yang dipersiapkan PSSI, apakah timnas tetap harus juara di turnamen Piala AFF ini? Atau Indonesia harusnya cuma fokus memantapkan diri untuk turnamen-turnamen yang lebih besar? Komen jawaban kalian di bawah ya.